Oke, selamat sore guys. Ketemu lagi di channel saya ya, mengenai tentang seputaran timbangan sawit atau timbangan getah ya. Nah, ini yang saya katakan di video saya sebelum-sebelumnya, banyak macam oknum yang sengaja membuat timbangan itu menjadi timbangan yang curang. Walau ada di dalam kolom komentar yang mengatakan rugi kalau dibawa pabrik, sudah berbuat jujur tapi waktu ditimbang di pabrik itu katanya susut, pemotongannya terlalu besar. Nah, jadi sebenarnya itu bukan di masalah di situnya ya teman-temannya. Jadi yang jadi masalah itu kalau kita berlaku jujur itu ya timbangannya tetap jujur. Mau usahanya bagaimana ya teman-teman ya, ini sebagai gambaran aja. Kalau kita berbuat tidak jujur, yang rugi siapa? Nah gitu maksudnya. Jadi saya bukan membela di video saya ini bukan membela petani atau membela tokenya ya. Jadi kita sama-sama berintrospeksi diri, sama-sama berbenah atau sama-sama transparan gitu aja sih. Kalau untuk yang penting bisa aja dijelaskan harga rendah tapi timbangan bagus, atau timbangan kurang bagus tapi harga tinggi. Sebenarnya itu semuanya itu tergantung kesepakatan. Jadi kalau namanya katanya timbangan tuh harus berlaku curang baru bisa dapat untung, kayaknya enggak juga sih buat teman-teman semuanya ya yang ada di kolom komentar yang mengomentari tentang video saya. Nah jadi ini saya nggak berlama-lama ya, ini salah satu contoh. Nah ini salah satu contoh ya, lihat begitu jelas sekali ini timah ya teman-teman ya. Jadi saya tadi mengeluarkan ini keringat batu juga saya mengeluarkan ini karena apa? Terganjal dengan behel yang ini. Nah behel yang ini asli bawakan dari pabriknya ya. Jadi ini setelan 0. Ketika ini sudah dimasukkan, terus dimasukkan sini, jadi otomatis dia tidak keluar, agak sulit untuk keluarnya. Otomatis kita keluarkan dulu besi behel ini, besi yang ini setelan 0 ya teman-teman ya. Untuk setelan 0 ini memang ada di dalam pipa, tapi kalau lebih dari ini itu udah beda lagi. Contohnya seperti video saya sebelumnya itu ada aspeda, ada 2 aspedanya, jadi termasuk dengan baut-bautnya juga dimasukkan. Jadi itu sengaja. Jadi kita bisa curiga dengan timbangan itu jika waktu menimbang ini posisinya sudah di ujung, waktu menimbang dia tidak mau menunjukkan nolnya, bagaimana nolnya dulu. Itu sih cara yang bodoh tadi. Itu biasanya dia tidak, ini posisi ini tidak mau di setel yang 0 ya, di posisi di 0 dulu, bagaimana waktu penimbangan yang betul ya. Itu kalau peraturan penimbangan yang betul itu teman-teman, ini kita uji dulu di nolnya, pas nggak nolnya. Paling tidak itu yang untuk alternatif untuk mengetahui timbangan itu bagus atau tidak. Jadi kalau timbangan nolnya tidak akur, itu udah bisa patut kita curigai gitu. Artinya timbangan itu tidak normal ya teman-teman ya. Jadi saya tidak menyalahkan toke atau menyalahkan siapa-siapa, tapi saya untuk bertransparan lah buat teman-teman semuanya ya. Jadi sebenarnya dari video saya ini menjelaskan tentang curang-curang timbangan ya kayak gini, seperti kayak gini nih. Ini sengaja nih, lihat timahnya bulat dimasuk di dalam. Jadi tadi tuh waktu saya setel itu ternyata kok sudah capek-capek saya nyetel itu kok masih nggak ketemu. Ternyata saya selidiki tadi, awalnya saya selidiki nggak kedengerannya. Jadi ketika saya sudah selesai mau disetel nih timbangannya, mau disetting, ternyata kok bunyi kletak, nah, pantesan nggak ketemu. Nah bagaimana bisa ketemu? Awalnya sudah ketemu nolnya, posisi ini di sana. Ketika ini meluncur ke sini, saya setel nol lagi, nggak pas lagi nolnya gitu. Jadi
ini berpengaruh besar juga. Nah, jadi buat para pengusaha toke sawit atau getah, sebenarnya bukan bagaimana ya masalah namanya jadi toke. Kalau mau jadi toke itu untung rugi itu ada resiko ya. Jadi untuk menghindari tidak rugi ya teman-teman toke, untuk menghindari tidak rugi itu gampang. Caranya ya tadi, kita ngambil dari petani itu disesuaikan dengan susutnya dari timbangan PT ya. Nah, buat timbangan PT itu kita bisa melihat dari timbangannya ya. Jika PT itu punya 2 timbangan satu untuk keluar CPO, yang satu untuk menerima buah, itu artinya timbangan itu bisa jadi tidak sama. Jadi itu harus berhati-hati juga. Nah, kayak gitu, kira-kira seperti itu sih. Jadi kalau misalnya timbangan perusahaan itu ada satu timbangan, di situ keluar masuk CPO, di situ juga menerima buah, artinya timbangannya itu bisa dibilang bagus juga. Maksudnya itu bisa dibilang bagaimana ya, 50-50 lah ya kan, kayak gitu. Jadi ya itu tadi ya. Untuk yang sudah saya servis mungkin sudah ribuan kali ya, mungkin ribuan sudah ada kali ya mungkin. Timbangan kayak gini kan nggak semua orang mau berinisiatif servis ya teman-teman ya. Untuk inisiatif servis itu sangat jarang, jadi mungkin bisa dibilang ratusan lah kali yang benernya ya. Jadi sudah ratusan timbangan yang saya servis itu. Dengan kondisi saya setting normal, mereka tidak merasakan komplain ya teman-teman ya. Dia tidak merasakan komplain. Jadi yang kata teman-teman itu katanya rugi segala macam. Terus ada yang toke itu kadang-kadang minta, aku minta makan 7 kilo 5 kilo kayak gitu. Saya rugi besar ini segala macam. Kalau tingkat toleransi setengah kilo sih nggak masalah. Kalau sampai berkilo-kilo itu sudah yang menanggung dosa bukan dia saja, saya termasuk menanggung dosa. Jadi saya paling takut sih yang seperti itu ya, karena saya cari makan di sini ya teman-teman ya. Jadi inilah salah satu contohnya teman-teman ya. Nah, ini kita lihat, ini yang modelnya, yang model sistem kenapa harus pakai timah, supaya di dalam itu kedengarannya tidak ketara ya. Jadi masih deket-deket, dia harus dekat. Nah, jadi awalnya tadi saya tidak kedengaran ini timah ini gliding ya. Tapi ketika pas saya heran, saya setting kok berubah-berubah. Ternyata ininya yang mondar-mandir sana sini ya teman-teman ya. Jadi sekarang ini udah saya keluarkan aja ya. Saya akan setting dulu timbangan ini. Jadi buat teman-teman semuanya, sekarang ini kembali ke pribadi masing-masing ya teman-teman ya. Untuk toke yang katanya rugi, saya rasa kalau rugi dia nggak akan jadi toke gitu, kira-kira kayak gitulah. Jadi kalau namanya susut itu pasti susut, seperti getah juga susut. Jadi untuk mengantisipasi susut itu artinya kita harus timbangan itu normal, lalu kita menimbangnya minta sama petani harus seperti ini, harus agak anget, agak ini, karena menghilangkan susut, atau potongannya berapa persen kayak gitu kira-kira. Nah, itu yang bagusnya transparan. Jadi di depan itu sudah transparan. Jadi kalau dengan cara sudah ngomong kayak gitu ternyata timbangannya masih maling juga, kan yang salah siapa, yang dosa siapa. Nah, jadi kayak gitulah kira-kira teman-teman. Nah, untuk timbangan ini kan istilahnya siapa sih yang nggak tahu ya hukumnya ya di akhiratnya bagaimana. Jadi ini ada ininya lah ya, aku bilang ada suratnya lah ya di kitab-kitab ya, maksudnya kayak gitu. Nah, jadi maksud saya dari video ini semoga teman-teman bisa dapat mengerti dan bisa paham dengan penjelasan saya ini. Untuk kekurangan penjelasan saya ini mohon maaf. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya boleh di komentar di kolom komentar saya ya teman-teman ya. Terima kasih, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Semoga video saya ini yang berdurasi 10 menit ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa di like,
video saya ini, dan jangan lupa di subscribe channel saya supaya Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.